Bapak Aing. Itulah Kang Deddy Mulyadi ya. Mohon jalannya supaya dibuka jalannya. Jalannya dibuka. Mohon jalannya dibuka, tidak terlalu tengah. Guys, di video klarifikasi ini KDM sudah mengaku ya bahwa dia menerima dana operasional gubernur sebesar 21 miliar. Wow. Setelah dibagi dua dengan wagubnya dengan total 28 miliar per tahun. Akhirnya kan warga Jabar, mungkin termasuk saya, banyak yang tertipu. Mengira kedermawanan KDM tuh yang suka bagi-bagi uang, suka kasih modal, itu dari uang pribadi. Ternyata Eko Widodo. Saya sudah di Jakarta, silakan yuk. Nih, kamu terima tantangan saya, Eko ya. Guys, lihat nih, banjar-banjar KDM pada nantangin duel. Dipikir gue takut? Kagak. Mereka udah kewalahan menghadapi tsunami fakta dari kritik-kritik yang gue sajikan ke KDM. Ini kandang ayamnya di sini. Iya, Pak. Nggak ada lagi tanah. Nggak ada, Pak. Kandang ayamnya dekat banget dengan sekolah. Inilah model gubernur yang cengengesan, cari panggung sendiri, ingin menang sendiri, arogan, katrok, kampungan. Nih, lo lihat. Nih, makan. Hari ini ada bala-bala, ada lotek, ada es kelapa. Ya, walaupun ada sebagian konten-konten kreator yang berasal dari luar Jawa Barat yang terus-terusan menyerang Deddy Mulyadi dengan dalih membungkus kata-kata dalam suatu videonya tersebut itu tuh seolah-olah mengkritik. Tapi pada kenyataannya itu bukan mengkritik kalau menurut Empo ya. Kalau yang namanya mengkritik itu setidaknya Anda ketika mengkritik seseorang atau suatu kepemerintahan itu, kritik dengan cara membangun. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar, perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas dan efisiensi beberapa kode rekening lainnya, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta dan di surat usulan perubahan terbaru RKA Rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Ininya belum dipaping. Masih. Muridnya ada berapa? Kepala sekolahnya mana? Kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya? Kok belum datang? Kan jam 7:30, jam 7:30 kan? Yang pembina apelnya biasanya siapa? Yang pembina apel guru berdiri. Guru. Kepala sekolahnya biasa datang jam berapa? Biasanya pagi kan, sebelumnya kan jadi PLT juga di Kasomalang. Kenapa masih jadi VLT? Ya sekarang emang sudah sih Pak, kemarin kan baru sertifikat. Enggak, kan sudah tidak ada lagi PLT kan. Sekarang kebijakan PLT tidak boleh ngambil dari kepala sekolah dari tempat lain. PLT itu kebijakannya dari wakil kepala sekolah. Sekarang udah nggak PLT kan? Ya. Tinggalnya di mana kepala sekolah? Cicadas. Cicadas mana? Subang. Subang. Jarak dari Cicadas ke sini setengah jam. Yang terakhir info itu ibunya kurang sehat sih Pak. Yang waktu terakhir ya ada. Jangan rubah-rubah nih. Emang kepala sekolah tukang kesiangan ya? Enggak, suka pagi. Pagi. Ini bangunannya belum selesai. Jangan Pak. Ini proyek tahun berapa? Ini proyek tahun berapa? Ini juga belah-belah ya. Ruang kelasnya. SMA negeri. Negeri 1 Dauan. Jelek banget. Itu lantainya ini ya. Ini kandang ayamnya di sini. Iya Pak. Nggak ada lagi tanah. Nggak ada. Kandang ayamnya dekat banget dengan sekolah. Iya kan, kandang ayam posisinya dekat banget dengan
Hah? Udah pakai sistem kos-kos Pak, jadi nggak bawa kemana-mana. Enggak, tapi jaraknya terlalu dekat. Nggak ada lagi soalnya. Kan jarak terlalu dekat itu urusannya kan bukan persoalan bagi orangnya, kesehatan ayamnya. Itu ini apa ini? WC siswa Pak. Ini toilet. Iya. Pintunya nggak bisa dibuka ya, pintu toiletnya. Kalau ini kan ada satu lagi WC siswa. Nah, enggak, jangan nyebutin yang lain satu ini. Ya. Ini alamnya pada copot. Ini saya udah masuk mau direhab bulan ini udah masuk. Yang rehabnya siapa? Dari bos Pak. Rehab Dana ringan. bos. Enggak, artinya dana dari Pemprov nggak ada tahun ini? Nggak ada. Nggak ada rehab. Nggak ada rehab. Kami udah ajukan. Terus? Dari tahun kemarin tapi belum. Nah, diajukannya Ke siapa ngajuinnya? KCD. KCD-nya berarti nggak peka. Kan hari ini saya buka ruang bagi sekolah-sekolah untuk melakukan perbaikan. Ini KCD-nya nggak peka. KCD-nya suka ngontrol sini nggak? Nggak, jujur aja. Saya ngecek pegawai loh. KCD-nya suka ngontrol nggak? KCD kesini suka kayak saya nggak lihat toilet ini dicatatkan. Nggak, ngomong aja jujur. Ya, nggak pernah kan? Ini maksud, ini contoh ya buat para KCD pendidikan. Jadi ke sekolah tuh turun kayak gini, diperiksa satu-satu, kemudian dicatatkan, kemudian dientrikan apa yang menjadi kebutuhan. Kan ini kan berantakan. Ini lagi bikin sumur bor Pak, sumur bor. Iya. Kemarin dari sana Paru. Jadi bikin Jurusannya apa aja sekolahnya? ada ternak unggas. Enggak, jurusan sekolah. Jurusan sekolah ada SMK, ini SMK apa? iya, SMK SMK Negeri 1 Dewa. Oke, jurusannya Ternak unggas, komputer dan jaringan, tata busana, desain komunikasi visual, teknik otomotif sepeda motor. Gitu ya. Satu kelasnya berapa isinya? Karena kita rombelnya berdasarkan jurusan, jadi beda-beda. Ada yang kalau TKJ itu 32, 33. Kalau tata busana sama 33. Untuk ternak unggas sedikit-sedikit Pak 15. Untuk tahun sekarang kelas 10. SMK Negeri 1 Dawang. Pak Kadis, ini SMK Negeri 1 Dawan berantakan banget, bangunannya jelek, toiletnya butut, sekolahnya tidak tertata. SMK loh, SMK itu kan harusnya ngerti arsitektur, ngerti ini, padahal ini kan arealnya kanan kirinya hutan, bagus. Kalau didesain dengan bagus, dengan desain bangunan yang memadai, ini bisa menjadi sekolah keren. Dan KCD-nya nggak pernah turun, KCD Bapak itu nggak pernah turun Pak. Harusnya KCD itu turun ke bawah, ke sekolah-sekolah, kan jumlah sekolahnya nggak terlalu banyak, diperiksa. Jumpa lagi teman-teman. Sosok Kang Deddy tidak bisa dikelabui dengan hal-hal yang remeh-temeh teman-teman. Karena kalau kita lihat, Kang Deddy Mulyadi sangat detail sekali. Dari hal kecil sampai hal besar, benar-benar menjadi perhatiannya teman-teman. Kita lihat di sini. Dari ruang kelas, lorong-lorong kelas, kemudian sampai ke kamar mandi, WC, semua menjadi sorotan teman. Artinya apa? Ada sebuah kepedulian yang bukan hanya memang dibuat-buat, tetapi kepedulian yang nyata ingin membuat sesuatu itu benar-benar nyaman untuk banyak orang teman-teman. Apalagi kita lihat, kita dengar jurusan yang ada di sekolah tersebut beraneka ragam teman. Setelah itu diidentifikasikan, gubernurnya ngasih ruang untuk sekolah adaptif, perubahan gitu loh. Kalian jangan duduk di meja terus. Ya. Ini sekolahnya jelek banget. 3 kali ke sekolah itu Pak. Ya kan ngapain juga ketiga kali ke sini kalau tidak ada perubahan apapun Pak.
tolong dialokasikan alokasi anggaran untuk penataan SMK Negeri 1 Cipedauan ya. SMK 1 Dauan. Ya, ya di perubahan ini deh. Terus kemudian nanti di pergeseran anggaran. Terus kemudian ya ini kayaknya harus penataan ulang, Pak. Ya nggak apa-apa, ada perbaikan nggak apa-apa, tapi nanti perencanaan gambarnya harus konsultasi ke saya. Jadi ini sekolah, belakangnya sawah, kebun, keren gitu loh. Bagus, Pak. Keren banget, cuman ya itu tadi cara natanya, cara ngebangunnya salah, gitu loh, Pak. Dan desain bangunannya salah. Ini kalau oleh saya didesainkan, ini bisa menjadi sekolah keren. Karena ini bahan bakunya bagus. Ada sungai, ada hutan, ada sawah. Di depannya sungai loh, Pak. Cuman ngeletak-letakan bangunannya salah. Kandang ayam dekat kelas. Di tengah-tengah lapangan ada bangunan. Ada toren air di tengah-tengah. Dikacau ini. Dan desain bangunannya jaging juga. Ada lantai 2, ada lantai 1, ada genteng biasa, ada genteng keser, ada genteng kacau, ada asbes. Padahal sekolah kejuruan, lantainya tanah tanpa itu tanpa tanpa paping blok. Ya. Enggak, nanti di paping blok, Pak, kalau ini. Nanti ini harus ini akan kemarin tuh ada konsultan yang bagus tuh, yang konsultannya ITB ya. Iya. Nah, itu pakai dia aja yang ngedesainnya. Ya. Siap. Ini sekolah saya, dan nanti suruh identifikasi Dinas Pendidikan, Pak. Sekolah-sekolah yang lingkungannya alam, Pak. Ini bisa jadi sekolah favorit. Sekarang ini kan orang kalau sekolahnya di kampung terus dianggap sekolahnya tertinggal. Padahal itu sekolah favorit. Orang kampung Pakuan aja dikunjungi ribuan orang, artinya favorit. Ini bagus loh, Pak. Nanti bisa terintegrasi sebagai kawasan desa wisata sekolah ini. Inilah model gubernur yang cengengesan, cari panggung sendiri, ingin menang sendiri, arogan, katrok, kampungan. Nih, lo lihat. Siap. Makasih. Kampungan, arogan, ingin menang sendiri. Itu maksudnya gimana coba? Modelan gubernur kayak begini nih jarang ada. Kita sudah bosan melihat gubernur-gubernur atau pejabat-pejabat yang mentalnya seperti yang terdahulu seperti itu, yang ya terlihat sangar, terlihat berwibawa, tapi nggak punya kerjaannya ya nongkrong-nongkrong di meja saja. Justru gubernur yang kayak gini nih, kayak Kang Deddy Mulyadi ini loh yang memang diharapkan oleh masyarakat. Jadi ya nggak apalah netizen. Kadang-kadang memang beda pemikiran, beda suara juga ya. Kadang-kadang ada orang yang menginginkan gubernur yang seperti itu, yang punya power tapi nggak melakukan apa-apa untuk rakyat. Tapi kita ya memang mengharapkan gubernur yang model-model kayak Deddy Mulyadi ini, meskipun sederhana, tetap merakyat, dekat dengan rakyatnya. Sehat selalu ya Kang Deddy Mulyadi, doa kami bersamamu. Eko Widodo. Saya sudah di Jakarta, silakan yuk. Nih, kamu terima tantangan saya, Eko ya. Saya sudah di Jakarta. Kalau kamu laki-laki, kamu terima tantangan saya. Ya. Saya tunggu kok ya. Saya tunggu ya. Saya tunggu kita naik di atas ring. Saya udah di Jakarta. Ayo. Ayo. Kalau kamu laki-laki, kamu terima tantangan saya, Eko. Yes, lihat nih, Banjar KDM pada nantang-nantangin duel. Nah, ini jawabannya kagak. Mereka udah kewalahan menghadapi tsunami fakta dan kritik yang bersandikan KDM. Segala cara udah dilakuin, dari caci maki, persekusi, pengancaman, ternyata nggak ngaruh. Malah bikin gua tambah semangat. Akhirnya mereka mengambil langkah primitif, yaitu baku hantam. Dipikir gua takut, jangankan 10 orang gua hadepin. Jadi buat teman-teman tolong bagikan video ini biar sampai ke Banjar KDM yang sok keras itu. Tantangan ini gua tunjukkan kepada influencer KDM karena gua malas nantangin akun-akun baru netes. Tapi intinya gue mau undang semua yang sok-sok nantangin. Minta share lokah, minta ngajak ngopi lah, ngancem-ngancem lah. Silahkan datang semua ke live gue. Kita tentukan kapan dan di mana. Biar gue kasih paham. Gue tunggu congor-congor lo pada muncul. Jangan nyari gue di Monas, kocak. Ngapain gue di situ? Kita lihat mereka beneran berani atau cuma gede bacot doang. Gue tunggu. Join live sekarang. Eko Widodo.
sebenarnya saya nggak butuh kok jawaban kamu kayak gini. Yang saya butuhkan itu Eko balas dengan PT, Eko terima tantangan saya, Eko siapnya kita naik di atas ring tanggal berapa di mana. Itu yang saya butuh kok. Saya tahu kok kamu jawab ini kamu ngeledekin. Ya nggak masalah. Saya tantang Eko itu naik ring karena saya yakin Eko tuh orangnya bukan orang pengecut, orang pemberani. Dan juga saya mau bilang di sini bagi yang lihat PT saya kemarin itu, di sini kami pendukung KDM, ya ingatin ya, dengarin ya, kami pendukung KDM orangnya terdidik, orangnya punya moral, punya etika, ya. Kami bukan orangnya jagoan, bukan sosok jagoan, bukan. Karena saya tantang Eko ini naik ring karena Eko ini sudah berbuat berlebihan. Selama ini Eko ini selalu nebar fitnah buat Kang Deddy. Sekarang Eko sudah berani masuk ke ranah urusan pribadi, ke rumah tangga. Nah, makanya saya bikin PT kayak gini. Kami siap kok, kami siap mau debat mau apa, tapi percuma kan debat juga percuma dengan orang kayak gini. Dia sudah menyenggol urusan pribadi. Di sini kami bukan so jagoan, yang jagoan Eko. Yang jagoan itu Eko. Nah, jadi bukannya pendukung KDM itu brutal, bukan ini pendukung KDM itu tidak boleh KDM itu dikritik, enggak. Silakan kritik kalau kritiknya membangun. Tetapi kalau kritiknya mencemarkan nama baik, apalagi sampai menyentuh hal pribadi, kami di depan. Kami di depan. Kami bukan buzzer bayaran. Ingat ya, saya bukan buzzer bayaran. Saya masyarakat biasa pendukung Kang Deddy. Eko, nggak usah berlarut, kamu jawab, tentukan kapan dan tanggalnya kapan ya. Dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi, ada beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama adalah bahwa gaji dan tunjangan Kang Deddy Mulyadi itu nilainya ada 8,1 juta. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas gubernur ya, yang dalam hal ini pada awalnya itu dianggarkan 1,2 miliar, tetapi kemudian di era Kang Deddy Mulyadi itu dipangkas atau diefisiensi menjadi 750 juta, dan kemudian diefisiensikan kembali menjadi 100 juta. Ini yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi masalah anggaran lagi teman, memang masih banyak sekali yang seolah-olah itu mencoba untuk membuka kebenaran di balik transparansi anggaran yang kemarin memang sempat disampaikan Kang Deddy Mulyadi bersama dengan sekretaris daerah, kepala Bapeda, dan ketika secara global berkaitan dengan anggaran sudah dipaparkan, ada saja hal yang mencoba untuk dikorek teman-teman. Bahkan ada satu orang konten kreator yang menurut saya memang beliau cukup kritis, dan di sini Kang Deddy Mulyadi menyampaikan klarifikasi melalui salah satu pejabat di pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan anggaran yang semestinya seperti apa. Nanti juga akan kita lihat teman. Dari 100 juta itu yang sudah terpakai untuk anggaran perjalanan dinas beliau itu sebesar 74 juta. Dan sisanya kata beliau ya sekitar 26 juta itu akan dipergunakan untuk perjalanan dinas pada bulan September, Oktober, November, dan Desember di tahun 2025 ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah anggaran Provinsi Jawa Barat kepada gubernur ada berkaitan dengan dana operasional. Yang dana operasional ini dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang angkanya dana operasional ini hampir mencapai 22 miliar. Nah, inilah 3 jenis anggaran yang diberikan kepada gubernur ya dan wakil gubernur yang Kang Deddy Mulyadi sudah jelaskan begitu
tegas, jelas, dan transparan. Jadi, anggaran Provinsi Jawa Barat untuk gubernur dan wakil gubernur itu sudah jelas terbagi kepada 3. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan, yang kedua adalah anggaran perjalanan dinas, dan yang ketiga adalah operasional gubernur dan wakil gubernur, di mana pembagiannya adalah 0,5% dari pemasukan ke daerah atau kepada APBD, yang ditaksir itu sekitar di angka hampir 22 miliar anggaran atau dana operasional gubernur Jawa Barat. Dan Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa dana operasional itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat melalui apa? Bantuan-bantuan yang diperlukan oleh masyarakat Jawa Barat, bantuan terhadap orang miskin, bantuan terhadap orang yang sakit, bantuan juga terhadap orang-orang yang memang memerlukan bantuan-bantuan yang hampir sejenis senada, ya. Yang terpenting bukan bantuan membayarkan hutang tentunya, ya, karena Kang Deddy Mulyadi sudah jelas dan tegas bahwa yang akan dibantu dengan dana operasional itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan sakit, dengan kesehatannya, dan juga dengan masalah pendidikan dan kemiskinannya, tetapi tidak untuk kemudian membayarkan orang-orang yang berhutang. Itu sudah jelas dan tegas disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka menurut Kang Deddy Mulyadi, kalaupun seandainya dana operasional itu secara personal dihapuskan, maka beliau mempersilahkan. Tetapi tentu kalau dana operasional itu dihapuskan, yang rugi adalah masyarakat Jawa Barat. Karena tentu gubernur tidak bisa lagi memberikan bantuan di luar daripada APBD yang sudah dianggarkan berkaitan dengan bidang pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pada intinya adalah bahwa apabila dana operasional gubernur ini dihapuskan yang nilainya mencapai angka hampir 22 miliar, itu yang dirugikan adalah warga masyarakat Jawa Barat. Lalu hal yang kedua, yang berkaitan dengan hoax dan juga berita-berita yang dipelintir ataupun sejenisnya yang berkembang di masyarakat, tentu hal ini tidak perlu kita tanggapi berlebihan. Untuk mencari kejelasan tentang apapun sebenarnya sekarang sudah bisa kita akses atau bisa kita cari informasi langsung kepada sumbernya. Baik itu misalnya melalui sekretaris daerah, ya, mempertanyakan tentang realisasi daripada hal-hal tersebut, atau juga misalnya bisa dipertanyakan kepada pihak Bapenda, ya. Bapenda ini ya diantaranya di bawah komando Pak Deddy Mulyadi juga namanya, ya. Itu bisa memberikan penjelasan secara tegas, jelas, dan transparan berkaitan dengan hal-hal apapun anggaran yang dikeluarkan dan dialokasikan oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat akan lebih cerdas lagi, tidak termakan oleh isu-isu dan hoax serta berita-berita bohong yang mereka ini pada dasarnya adalah mencari keuntungan di atas pemberitaan bohong-bohong tersebut, ya. Mudah-mudahan saja masyarakat Jawa Barat mempercayakan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa kita yakinkan pemerintah di bawah komando Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat akan mampu menghantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa. Yuk kita sama-sama doakan dan dukung seluruh program-program Kang Deddy Mulyadi yang insya Allah akan menghantarkan masyarakat Jawa Barat menuju masyarakat istimewa dan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa. Itulah Bapak Ai, itulah Kang Deddy Mulyadi, ya. Ini direkol lagi teman. Semuanya dibuka jalannya, jalannya dibuka. Mohon jalannya dibuka, tidak terlalu tengah. Untuk menjaga keselamatan dan ketertiban kita masing-masing. Mana Kang Deddy ini teman? Nih, makan. Hari ini ada bala-bala. Bala-bala. Ada lotek. Ada es kelapa. Ada pisang. Ada nasi timbel. Semuanya bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya. Dan saya tinggal di lembur Pakuan, tidak di gedung Pakuan. Jadi saya semenjak menjabat
tidak mendiami rumah dinas gubernur. Untuk kebutuhan keseharian, kebanyakan bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya karena ada sawah, ada kebun, seluruh panganan tersedia, ada kolam ikan. Jadi insya Allah saya tidak menggunakan dana APBD yang 14 miliar itu untuk makan, ya. Insya Allah anggaran APBD di Jawa Barat diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk makan-makannya gubernur, ya. Itulah teman. Sekali lagi saya ulangi, dana operasional itu berasal dari 0,5% pendapatan asli daerah Jawa Barat teman-teman. Dan itu murni menjadi hak dari gubernur dan wakil gubernur. Terserah mereka mau, beliau-beliau mau pergunakan untuk apa. Dan di sini Kang Deddy menggunakan dana tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial teman-teman. Serupa dengan apa yang pernah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama teman, Pak Ahok. Ketika beliau menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, kemudian anggaran dari perjalanan dinas segala macam yang berasal dari persentase pendapatan asli daerah DKI Jakarta waktu itu dipergunakan untuk membantu masyarakat di DKI Jakarta yang merasa kesulitan berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, dan bahkan beberapa pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas publik itu memang dibiayai oleh Pak Ahok menggunakan dana operasional teman-teman. Itulah. Saya rasa kembali lagi ke masing-masing kepala daerah teman-teman. Apakah akan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk masyarakat teman-teman? Hari ini saya Aulia Rahman bersama rombongan dari Cianjur sudah sampai ke Lembur Pakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyu, Bupati Cianjur. Di sini bersama Akang Aulia. Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai apa yang video viral yang waktu itu ya. Betul. Dan kita sudah ketemu ternyata kejadiannya seperti apa. Mungkin hanya kesalahpahaman ya yang terjadi. Jadi ada harapan-harapan dari Kang Aulia, terutama itu mengenai infrastruktur ya, jembatan, lalu juga rekan-rekan disabilitas, sama pengen ketemu Pak Gubernur karena ngefans gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya. Nah, kita anak-anak Pak Gubernur semuanya ya, pengen ketemu Bapak Urang Sadayana, Bapak Aing, ya, Bapak Urang Sadayana. Mudah-mudahan kita punya rezeki nanti ketemu sama beliau. Ya, mudah-mudahan. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Pak Deddy Mulyadi telah berhasil membawa Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa sesuai tagline yang beliau berikan. Kenapa kau bilang kayak begitu? Ya iyalah, kalau Jawa Barat ini tidak menjadi Jawa Barat istimewa dan Pak Deddy tidak berhasil membawa Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat istimewa, tidak mungkin dong banyak oknum-oknum di luar Jawa Barat sana ikut serta nimbrung gitu kan, sibuk terus ngurusin terkait masalah Jawa Barat, bahkan ke pemerintahan Jawa Baratnya juga. Padahal kan tahu sendiri ya, di Indonesia ini tuh kita itu memiliki 38 provinsi, tapi kenapa mereka-mereka oknum-oknum tersebut yang di luar Jawa Barat itu terfokuskan hanya ke satu titik provinsi Jawa Barat? Berarti Jawa Barat ini tuh memang istimewa, betul kan? Ya, walaupun ada sebagian konten-konten kreator yang berasal dari luar Jawa Barat yang terus-terusan menyerang Deddy Mulyadi dengan dalih membungkus kata-kata dalam suatu videonya tersebut itu tuh seolah-olah mengkritik. Tapi pada kenyataannya itu bukan mengkritik kalau menurut Mpok ya. Kalau yang namanya mengkritik itu setidaknya Anda ketika mengkritik seseorang atau suatu kepemerintahan itu, kritik dengan cara membangun agar lebih baik lagi untuk kedepannya dan berikan juga saran serta solusinya. Itu baru yang namanya mengkritik secara bijaksana. Tapi kan pada kenyataannya kalau Mpok lihat-lihat nih dari mereka dengan alasan mengkritik KDM itu bukan mengkritik, melainkan lebih ke menyudutkan bahkan menjatuhkan kredibilitas seseorang, yaitu kredibilitas dari seorang Deddy Mulyadi ya.
Bahkan sampai ada juga nyampe ke nyerang-nyerang fisik, bahkan sampai ada juga ke menyerang terkait masalah kepribadian Pak Deddy Mulyadi. Apakah itu yang disebut dengan kritik? Ya, sampai mengata-ngatai pahlawan kesiangan dan lain-lain. Apakah itu juga disebut dengan mengkritik? Hah? Ya, kalau bisa, misalkan Anda memang benar-benar seorang kritikus yang bijaksana, seharusnya kata-kata yang tak pantas tersebut itu tuh tidak harus keluar. Tapi lebih fokuslah ke tujuan kritikannya, ya. Bahkan sekarang ada lagi juga nih, ya. Salah satu oknum juga dari luar Jawa Barat, ya. Setelah tahu cari info, ada yang memberikan informasi. Bahkan ternyata empok cari, gitu kan, informasinya riset-riset. Ya, ternyata oknum tersebut itu memang dari luar Jawa Barat. Yang terkait masalah, tolong dong koreksi, katanya tegur, gitu kan. Tegur bagian pihak yang memberikan informasi tentang tunjangan operasional Deddy Mulyadi, gitu kan. Ternyata beliau ini bukan orang warga Jawa Barat, tapi beliau ini berada di daerah Banten. Beliau ini juga adalah salah satu direktur eksekutif LSM BICC. Apa sih BICC itu, Po? Banten Investigation Corruption Control, gitu kan. Entah apa sih ya tujuannya, gitu kan. Ya kalau memang tujuannya baik, ya alhamdulillah begitu kan. Sampai-sampai dia katanya menurut data yang saya dapatkan, menurut data yang berada di data saya ini terkait tunjangan gubernur Jawa Barat bla 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 kayak gitu. Tapi ya data tersebut didapatkan dari mana, Bapak? Walaupun sudah dibuka begitu kan terkait lampiran datanya, itu didapatkan dari mana? 3 provinsi yang Bapak colek terkait data soal tunjangan gubernurnya kan. Cuman itu didapatkan dari mana begitu ya, Pak? Dan ternyata kan udah dijawab sama bagian pihak apa itu namanya ya, warga coba ada yang ngerti, kakak komen dah, dari bagian pihak yang pengurusan tentang apa biaya operasional pribadi Pak Deddy gitu ya, sebagai gubernur Jawa Barat kan sudah ada tuh dilampirkan data-datanya ya. Jadi kalau menurut Empok nih, Jawa Barat sekarang sudah menjadi Jawa Barat istimewa ya, karena berhasil menarik orang-orang di luar Jawa Barat untuk ikut nimbrung terus kan, sibuk setiap hari ngurusin Jawa Barat, bahkan dia sudah nyampe lupa ke provinsi di mana tempat dia tinggal begitu kan ya. Udah ya, bye. Tunjangan rumah jabatan. Nah, ini teman. Dari gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas gitu ya? Saya nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jabar. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar, perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas dan efisiensi beberapa kode rekening lainnya, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta dan di surat usulan perubahan terbaru RK Rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk yang pertama, gaji non-ASN teknis yang perlu kami bayarkan setiap bulannya. Kemudian makan minum tamu, belanja bibit dan bunga, belanja cenderamata tamu, belanja ATK, cetakan, alat listrik, belanja langganan listrik dan air, belanja perjalanan dinas tim, dan lain sebagainya. Untuk anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yaitu yang pertama Balai Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Balai Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Balai Jaya Dewata di Kota Cirebon, dan Balai Dewan Niskala di Kabupaten Garut. Untuk gubernur sendiri,
Sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan, Subang. Dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau. Demikian warga Jabar, insya Allah menjadi lebih jelas. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Deddy Mulyadi yang terhormat dan Pak Luki Hakim yang terhormat, ini ada warga Indramayu yang gara-gara ngeviralin jalan seperti ini, akhirnya diintimidasi, Pak. Orang tuanya didatangi di rumahnya oleh kepala desanya, oleh suruhan dari kepala desanya itu, oleh pamung desanya lah, Pak. Sampai didatengin, orang tuanya sampai nangis, Pak, karena takut anaknya katanya akan diseret ke kantor polisi gara-gara ngeposting jalan. Begitu, Pak. Tolong Pak Luki, tindakannya Pak Luki ya. Untuk teman-teman juga tolong bantu viralkan, teman-teman, atau enggak yang punya Facebook, tolong kalian bantu share postingannya Bakul Sempol ini. Bantu share, guys, supaya pejabat desa atau pejabat ya tidak arogan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Mau dikritik ya, kalau misalkan nggak mau dikritik, kerja yang benar. Kalau misalkan masih dikritik masyarakat, berarti kalian kerjanya belum benar. Padahal masyarakat itu ngeviralin jalan juga kenyataannya seperti ini. Tolong buat teman-teman bantu viralkan ya. Terima kasih, semoga dinotis oleh Pak Luki Hakim dan Kang Deddy Mulyadi. Semoga ibu ini tidak mendapatkan intimidasi yang berkelanjutan. Terima kasih, teman-teman. Informasi terakhir, yang bersangkutan sudah dipanggil oleh Pak Luki Hakim, teman-teman. Dan saya rasa wajar ketika seorang anggota masyarakat mengkritik keadaan fasilitas umum, jalan, dan lain sebagainya di daerah tersebut. Tujuannya apa? Agar ada perubahan, agar ada perbaikan. Tapi ketika hal-hal kritis disampaikan oleh masyarakat, kemudian ada ancaman penggunaan undang-undang ITE terhadap yang bersangkutan, itu saya rasa terlalu berlebihan, teman-teman. Apalagi sebagai tokoh masyarakat, kepala desa, kepala kampung, atau bahkan mungkin camat, bupati. Saya rasa itu tidak masuk akal, teman-teman. Kritik harus dipahami sebagai keinginan untuk maju bersama, teman-teman. Guys, di video klarifikasi ini KDM sudah mengaku ya bahwa dia menerima dana operasional gubernur sebesar 21 miliar. Wow. Setelah dibagi dua dengan wabuknya dengan total 28 miliar per tahun. Akhirnya kan warga Jabar, mungkin termasuk saya, banyak yang ketipu mengira kedermawanan KDM tuh yang suka bagi-bagi uang, suka kasih modal, itu dari uang pribadi. Ternyata dari uang rakyat. Dan KDM kayaknya nggak bakal pernah ngaku deh, guys, kecuali dalam kondisi kepepet kayak gini. Rakyat dibuat seolah-olah jadi pengemis, dibuat drama, menangis ketika diberi bantuan. Kita kira dari uang pribadi, ternyata dari uang rakyat-rakyat juga. Dan tidak tahu, sekali lagi teman-teman, Eko ini selalu bersemangat ketika mengkritik apapun yang berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi. Padahal sudah jelas sekali kemarin ketika semua anggaran dibuka ke publik oleh Kang Deddy dengan pejabat-pejabat di Pemprov Jabar yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Seluruh dana operasional gubernur dipakai untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sendiri, untuk mereka yang sakit meskipun sudah ada BPJS, teman-teman, untuk perbaikan-perbaikan fasilitas publik yang belum tercover oleh perencanaan di anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Tujuannya apa? Agar segala sesuatunya cepat ditangani, cepat diselesaikan. Bukan hanya 1-2, teman. Bahkan ketika beberapa waktu lalu ada musibah, ada bencana pergeseran tanah, Kang Deddy Mulyadi langsung memindahkan satu kampung ke daerah lain yang tidak terkena dampak dari pergeseran tanah. Menggunakan dana apa? Dana operasional gubernur, teman-teman.
memang itu semua dari pajak rakyat, pajak masyarakat. Tetapi memang itu bagian yang sudah diatur oleh undang-undang bahwa 0,5% dari pendapatan asli daerah menjadi hak dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu yang harus dipahami teman-teman. Tapi sepertinya ini manusia satu ini tidak pernah paham teman. Dalam video klarifikasi tersebut juga KDM seolah-olah mau jadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan bahwa saya tidak masalah, dana operasional ini dihapus, sambil mengancam kalau sampai dihapus yang rugi rakyat sendiri. Kenapa? Karena uang ini digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Padahal desakan untuk menghapus gaji gubernur yang fantastis itu kan awalnya muncul dari desakan untuk menghapus tunjangan DPRD juga yang fantastis. Nah, yang jadi masalah, DPRD-nya juga punya alasan yang sama, yaitu tunjangan kami juga kami gunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, masyarakat tidak peduli itu, guys. Tidak peduli, tidak mau mendengarkan alasan itu. Ya, jadi agar fair, ya dana operasional gubernur ya harusnya dihapus juga, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Karena namanya dana yang tidak dianggarkan, kan tidak transparan akhirnya. Akan dipergunakan untuk apa ya, jadi seenak-enaknya aja. Intinya rakyat cuma mau melihat pejabatnya tidak flexing, tidak bermewah-mewahan, apalagi yang digunakan uang rakyat, termasuk untuk konten, jual kesedihan rakyat. Ternyata di belakangnya ada maksud, apa? Pencitraan. Ya nggak masalah kalau mau pencitraan, tapi minimal modal bos, jangan pakai uang rakyat. Yes guys, di video klarifikasi ini KDM sudah mengaku ya bahwa dia menerima dana operasi. Ya itulah teman-teman, dengar-dengar si Eko ini memiliki afiliasi tertentu dengan sosok calon gubernur, calon presiden yang beberapa waktu lalu memang sempat digadang-gadang menjadi salah satu kontestan yang mungkin akan memenangkan pilpres teman-teman. Pasti teman-teman paham lah siapa. Anak itu salah satunya teman. Dan ini si Eko Widodo teman-teman. Oke lah teman, saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa kita lihat itu menjadi trigger untuk kepala-kepala daerah yang lain berbuat sesuatu untuk masyarakatnya teman-teman. Oke, terima kasih. Salam satu Indonesia.